Masih di Stand Up Comedy Indonesia Exactly Confident. Jadi tadi udah kita menyaksikan penampilan dari Liang. Benar, dan sekarang kita akan langsung ketemu sama komika yang berasal dari Lampung. Wah. Dan dia adalah ketua komika di karantina. Wah. Penasaran? Langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Wendy. Hai, saya Wendy. Saya dari Lampung. Dulu itu saya orang biasa, tapi setelah jadi komika saya merasa jadi luar biasa. Oke, 3, 2, 1, cut. Loh, kok udah di-cut ini, Mas? Saya ini belum selesai ngomong saya ini. Kamu ini jangan bikin saya marah. Hai. Apa? Berani? Hah? Mau marah sama saya? Hah? Sik? Berani? Ngopi kita, Mas. Ngopi dah, ngopi nih. Assalamualaikum. Kenapa kamu? Saya ini dari Lampung. Tapi ingat, ini bukan Andika Kangen Band ya. Tadi saya di belakang ada yang nanya, Mas, kamu asalnya dari mana? Dari Lampung. Woi Andika ya, pala kamu. Enak betul nyamain orang. Beda woi, saya itu malah lebih senang dibeda-bedain sama Andika. Karena memang nyari perbedaan kita itu susah. Tapi saya kasih tahu ya, kehidupan di Lampung itu keras, ekstrim. Tingkat kejahatan di Lampung itu tinggi, woi. Bahkan lebih tinggi daripada Jakarta. Di Jakarta, ini kan jarang ada begal, ada rampok motor. Kalau di Lampung itu banyak betul. Ih, serius ini, woi, tawa kamu. Di Lampung itu banyak begal. Kalau orang naik motor sendirian, apalagi kalau di jalan sepi, woi, udah itu. Berharap aja di rumah punya nyawa cadangan. Karena pasti dibegal. Iya, orang mau ke pasar aja kebegal. Bahkan mau ke warung aja kebegal. Orang mau ngebegal dibegal. Karena begal itu sukanya di tempat sepi dia, bawa golok nungguin orang datang. Tiba di belakangnya ada lagi begal, bawa pistol, todong, weh sini motor kamu katanya. Woi saya ini begal, kok kamu begal katanya. Saya ini bawa golok saya ini. Woi saya bawa pistol. Oh senjata kamu lebih canggih rupanya. Ya udahlah ambil motor saya. Udahnya dia nelpon polisi kan. Pak tolong pak ini motor saya dibegal pak. Oh iya tunggu dek. Saya juga lagi dibegal ini. Anehnya gitulah. Di Lampung itu orang dibegal kayak udah biasa. Bahkan orang telat kantor, weh kemana aja kamu baru datang? Weh biasa baru dibegal. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Ada yang lebih ekstrim lagi, orang sering banget dibegal. Sampai dia punya langganan begal sendiri. Iya, tapi begal-begal di Lampung itu, ini ya, males keluar kalau lagi hujan. Nggak enak, kalau keluar dia ngebegal hujan-hujan nggak enak. Kejar-kejaran hujan-hujanan kayak film India. Film India ya, kucek-kucek ku begal. Tapi kalau di tempat saya, di Lampung itu, pas musim hujan itu nggak enak betul. Di daerah tempat saya itu pasti banjir. Iya, di daerah tempat saya itu pasti banjir kalau musim hujan. Terus orang-orangnya kalau banjir, itu kampungan. Malah foto-foto dia. Foto-foto, iya. Wah. Foto dari surga, cas katanya. Pakai kamera 360, ya kan? Foto dia. Banjir segini, dia foto. Banjir segini foto. Banjir segini foto juga dia. Apa yang mau difoto? Tangannya doang. Udah gitu fotonya pakai laptop lagi. Kan susah ya. Tapi banjir di tempat saya tuh hampir tiap tahun lah. Udah kayak event tahunan. Iya. Saking seringnya banjir, itu mungkin udah ada di kalender itu tanggal merah. Libur. Nih, Idul Fitri tanggal segini, Natal, Tahun Baru banjir.
Idul Adha, banjir, banjir, banjir. Woi banyak betul banjirnya ini. Sampai-sampai sekolahan aja kalau pas banjir itu diliburin. Oke anak-anak, bapak kasih PR, minggu depan kan banjir. Nah, daripada kita kabur ada banjir, mendingan banjirnya itu kita manfaatin aja. Kita buat festival banjir tahunan. Nah, kan enak. Ada yang pas banjir nyawain ban, ada pondokan, ada yang jual baju, ada tulisannya, "Damn, I love banjir." Wah. Tapi yang paling enak itu kita buat waterboom waktu banjir. Set. Jadi pas banjir ada yang merosot. Cat, ya kan? Sambil bawa TV tapi. Yang belakang banyak yang ikutin merosot. Oh, nggak taunya maling itu. Terima kasih, saya Wendy. Assalamualaikum. Oke, Andika. Oi. Tapi tadi bilang katanya memang susah dibeda-bedakan. Ya lah, jadilah. Wen, ya saya merasakan bahwa seperti yang sebelumnya juga kamu siap betul. Kamu berhasil mentransformasikan apa yang kamu pikir. Ini kan sebetulnya absurd kan bahan kamu, tapi menjadi renyah aja orang semua ketawa. Karena apa? Karena kamu berhasil mentransformasikan pikiran kamu kepada penonton, dan itu menurut saya bagus banget. Oke, makasih Termos. Makasih Om. Ya Wendy, Ya, gue suka banget sih. Tadi asik banget, tuh fresh banget buat gue. Gue seneng dengan gaya bicara lo yang kayak marah-marah tadi. Terus materi-materi lo yang buat gue fresh gitu. Itu aja. kasih Dit. Tepuk tangan sekali lagi untuk Wendy. Kamu di mana? Lampung dengan siapa? Temannya berbuat apa? Begal. Tapi bener juga sih, mendingan banjir tuh jadian festival gitu. Iya. Apalagi kan nanti ada akun Twitternya @banjir_Bandung. Kenapa ada Banjir_Jakpus. Ada ntar stand up comedy Indonesia season banjir. Penontonnya kayak Radit semua ngambang. Anyway, tepuk tangan sekali lagi untuk Begal. Wendy. Nah ini baru. Begal. Berikutnya ini adalah komika yang paling senior di antara komika-komika lainnya. Anyway, langsung saja kita persembahkan dengan sambutan yang meriah. Yudit. Nama saya Yudit, saya dari Surabaya. Saya adalah komika yang paling tua di kompetisi ini. Bertemu dengan komik-komik muda ini tidak membuat saya minder. Tapi ini justru menjadi pengalaman berharga dalam hidup saya. Tak kabulkan satu permintaan. Saya pengen jadi juara suci 4, Mbah. Wanitiro. Malam. Ya, di antara 20 finalis ini memang saya yang paling tua. Saya 37 tahun. Yang paling muda itu Yuda Keling dari Depok. Dia 19 tahun. Selisihnya 18 tahun dari saya. Jadi saya SMP, Yuda Keling masih bentuk ari-ari. Sampai sekarang masih. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2, cewek semua. Jadi saya jadi orang yang paling ganteng di rumah. Anak saya yang pertama itu umurnya 8 tahun. Jadi saya ganteng itu ya 8 tahun terakhir ini. Anak saya yang pertama itu waktu kecil dia enggak dapat ASI. Karena dia nggak suka bau samsu. Kata orang-orang, anak saya itu manis-manis kayak bapaknya, cantik-cantik kayak ibunya, penurut dan pendiam kayak pembantunya.
Ya, pembantu saya penurut, pendiam, dan bau samsu. Bajunya. Saya itu sayang banget sama anak saya ya. Dan saya paling suka kalau waktu malam dingin, hujan deras, mereka tidur dengan tenang, lalu saya pandangi wajah mereka dengan damai. Terus ibunya bangun, nah itu saya suka itu. Anak saya itu namanya Hayu dan Lintang. Masing-masing nama panggilan dengan 2 suku kata. Ini penting ya, nama panggilan dengan 2 suku kata itu penting. Ini saya beri pesan kepada jomblo-jomblo di sini. Jangan beri nama anak panggilan itu dengan 3 suku kata. Misalnya Raditya. Kenapa? Karena kasihan, dia waktu kecil kalau ulang tahun dinyanyikan itu enggak enak. Happy birthday Raditya. Happy birthday Raditya. Apalagi kalau 1 suku kata, misalnya Yos, happy birthday, Yos, happy birthday, tambah ndak enak. Saya sudah 10 tahun berkeluarga dan menurut saya sejauh pengalaman saya ada 4 masalah yang sering rawan konflik dalam hubungan rumah tangga. Yang pertama itu cara mengasuh anak. Suami dan istri itu bisa beda cara mengasuh anak. Saya pernah lihat ada anak cowok SD, dia itu didandanin kayak jagoan sama bapaknya. Jadi rambutnya itu skinhead, belakangnya ada kuncirnya. Tapi dia enggak berani kupas kulit salak. Bunda kupasin. Sebentar ini masih ngupasin bapak ini loh. Yang kedua itu masalah keluarga besar. Yang kedua itu masalah keluarga besar. Semua pasangan suami istri di dunia ini pasti pernah punya masalah antara menantu dan mertua, kecuali Adam dan Hawa. Adam itu takut sama mertuanya ya. Masalah ketiga itu masalah ekonomi. Biasanya keluarga-keluarga itu masalah ekonominya itu besar pasak daripada tiang. Saya menyarankan supaya suami dan istri itu sama-sama kerja. Nanti anaknya dititipkan ke pembantu. Pembantunya cari yang penurut dan pendiam. Tapi jangan yang bau samsu, itu pembantu saya ya. Masalah keempat yang paling rawan itu adalah soal seks dan kesetiaan. Kalau seks, saya cuma masalah sepele ya. Gini, pasangan suami istri yang anaknya sudah besar-besar itu biasanya harus curi-curi waktu kalau mau ho'oh itu ya. Nah saya sama istri itu selain curi-curi waktu juga punya kode-kode. Suatu hari libido saya naik, saya dekati istri saya. Bu, mau ngecas HP. Karena istri saya belalangan, dia menolak dengan halus. Masih merah, HP-nya lowbat. Besoknya gantian istri saya yang minta, Pak, katanya mau ngecas HP. Sudah nggak perlu, sudah pakai power bank. Nama saya Yudit, terima kasih, selamat malam. Mas Yudit, saya tidak menyangka akan tiba masanya di mana pikiran saya dirusak oleh orang tua. Ternyata tiba juga hari itu. Ini absurd banget ini bapak-bapak ini. Buat saya sih ini nyaris menjurus ke jenius ya kalau buat saya ya. Karena emang jenius sama bodoh kan beda tipis. Tapi buat saya sih jenius. Kenapa? Karena pertama comedic timingnya tuh asik banget gitu. Ritmenya, kapan harus ngomong punchline, kapan harus nunggu gitu. Tuh semua tuh tertata dengan rapi. Personanya juga jadi dengan sangat baik. Sehari-hari nggak kayak gini kan?
Ya begini. Ya begini. Iya. Itu istri hayalan atau? Ya buat saya sih, saya suka banget. Nih cerdas sekali sih kalau buat saya. Keren. Makasih Mas. Oke Mas Yudit, saya salut, bagus sekali. Makasih Mas Bro. Ya. Tapi tetap saya harus memberikan beberapa ini karena ini di televisi, karena ini universal sekali. Saya senang asosiasi yang Anda membawakan beberapa materi yang asosiatif ya. Itu bagus sekali, berhasil dan tidak terasa ada sesuatu yang aneh di situ. Bagus sekali, mulus sekali, tapi tolong sekali lagi tolong jangan nyebut produk, Mas. Ya, jadi itu mungkin itu yang paling penting dan saya udah janji bahwa di pre-show ini saya nggak kepengen ngomong kompor gas, tapi ya saya bilang kompor minyak tanah lah. Makasih Mas Bro. Ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yudit. Dan Mas Yudit menyelesaikan performansnya dengan waktu 5 menit 30 detik. Hati-hati loh, kelebihan waktunya. Waktu kamu sudah habis, Yudit. Kamu Toro Margen bukan? Ini mic kamu ya? Kesel nggak? Anyway, tepuk tangan dulu untuk Yudit. Masih ada 5 komik lagi bakal kita tunjukin di pre-show Suci 4 ini. So, just stay tuned on your TV. Still on Stand Up Comedy Indonesia. Exactly Confident.